ada perasaan malu kalau minta jajan sama orang tua. Ya tapi tidak boleh anarkis. Politik tuh bisa bilang kejam. Katanya. Balik baru podcast, here we go. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan Dr. Handes Abidi Maros, MSI. Bapak, terima kasih Bapak atas kehadirannya di podcast baru. Udah berapa kali kita ada agak sibuk Pak. Jadi kami yang sangat terima kasih Bapak udah menyempatkan dalam waktu sibuk-sibuknya buat hadir di podcast baru. Nah, sebelumnya tadi sudah saya kenalkan, mungkin langsung saja dari Bapak mungkin jelaskan. Biasanya itu template di baru tuh Pak TV itu biasa ceritain deh sedikit masa kecil Bapak hingga ke dewasa itu gimana sih Pak, atau dari peran orang tua itu sangat berimplikasi bagi Bapak atau gimana gitu Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat senang sekali saya diundang di acara ini dan saya minta maaf beberapa kali kita cancel. Jujur saya katakan, saya punya kepentingan dengan acara ini. Artinya tugas saya selaku kepala Kesbangpol, ada beberapa hal sesuai dengan tupoksinya yang perlu saya sampaikan ke masyarakat melalui media kesini. Nah, saya mencoba ya berkisah sedikit lah ya. Ya boleh Pak. Secara saya dilahirkan di Sintang tahun 1969. Nah, saya 13 saudara. Saya anak ke-11 dari 13 itu. Nah, saya kalau dari kecil itu kami ada 5 laki-laki dan 8 perempuan. Nah, saya merasa kalau dari kecil itu saya suka kemandirian itu udah mulai muncul. Ya. Nah, saya paling malu minta duit sama orang tua. Misalnya mau jajan dulu ya, jajan tuh 5 rupiah, 10 rupiah itu besar, ya kan? Ya. Tapi kalau misalnya mau minta jajan ya, maju mundur ke bapak nih kan, akhirnya enggak jadi. Nah akhirnya jadi saya pikir, ya udah, gimana saya cari duit? Ibu saya, bapak saya pegawai negeri, ibu saya dagang, toko kan. Nah jadi saya itu apa yang saya lakukan? Saya tanam kangkung. Iya. Kangkung, saya jual. Misalnya saya kepingin beli buku, ada duit nih, saya jual kangkung. Atau biasanya itu juga dulu kan main guli itu, main kelereng, menang itu jual. Terus cari duit kepengen main badminton, raket waktu itu harganya 1.500 kalau 70-an tuh ya. Iya. Kan usaha. Iya. Nah, saya jualan tuh nanam ubi, saya nanam cangkuk manis, ingat itu cangkuk. Saya tanam. Kemudian dapatlah ingin main bola juga, perlu sepatu nih. Sepatu harganya waktu itu 4.000 saya. Gitu juga kan. Nah, saya pulang sekolah SD itu saya bantu mama di toko. Bantu jualan. Nah, tapi saya enggak mau korupsi takut. Kawan-kawan goda nih. Kau nih ambillah katanya. Enggak, saya bilang gitu. Saya enggak mau. Pokoknya saya bantu orang tua saya lah. Nah, kemudian setelah itu kalau saya enggak jaga toko, bantu mama saya sekolah dinia, sekolah agama, madrasah gitu. Ada saya barengi. Nah, ada saya tuh suka menghayal ya. Menghayal dalam arti masalah foto. Nah, alhamdulillah. Dari hayalan saya kelas 4 SD waktu itu. Saya bilang sama teman-teman saya, ini Sintang ini kan daerah strategis loh. Seperti itu, daerah penting bahasa saya. Ya. Kita harus punya 2 jembatan. Nah, cuma satu jembatan yang dari Sungai Durian ke Tanjung Puri. Kemudian yang dari Tanjung Puri ke seberang Keraton itu.
satu yang dari Korem menjurah itu ke Keraton itu persis dengan apa yang saya hayalkan. Nah cuma yang dari Sungai Durian ini lokasinya beda dari saya hayalkan. Nah, terus saya suka kadang mengkritisi pemerintah. Ya. Kemudian saya suka menghayal tadi, kayaknya pemerintah bagusnya begini, kayaknya seperti ini. Nah pada saat itu saya melihat ada orang berseragam APDN, ya kan? Saya tanya, ini sekolah di mana APDN? Apa itu APDN? Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Oh ini orang bilang sekolah camat nih. Nah sejak itu timbul motivasi saya itu, pengen kayak gini nanti ya. Nah kemudian tamat SMP, saya SMP di Sintang, kemudian SMA saya melihat gimana ya, karena ya kakak-kakak saya juga udah banyak di Pontianak. Kalau saya hanya di Sintang kayaknya tidak berkembang nih. Nah, saya ingin ikut sekolah di Pontianak, saya sekolah SMA Muhammadiyah Pontianak. Nah di SMA ini saya jujur mulai dari kelas 4 SD sampai kelas 1 sampai SMA itu saya selalu ranking. Nah di sampai kelas 1 titik itu di salah satu SMA saya mulai sadar ketika kita bicara ranking, saya maksud ranking juara 1, ego saya itu tinggi. Ya, saya mulai merubah mindset saya. Saya pernah baca buku Quick and Gi, buku motivasi lah. Kalau saya tipe seperti ini, saya tidak punya teman, saya egois. Saya tidak mau seperti itu. Nah ketika naik kelas 2, saya mulai merubah cara saya. Saya tidak pelit lagi, misalnya teman-teman minta nyontek, saya kasih. Saya kasih itu tuh. Bahkan akhirnya sampai guru saya marah. Udah kamu keluar, kamu udah boleh ikut ulangan. Kamu di luar, ngerti kan ya? Di dalam. Nah saya daftar jadi ketua OSIS. Akhirnya jadi ketua OSIS saya kan. Saya sampai jadi ketua OSIS. Nah di situ di Muhammadiyah. Nah saya belajar, kemudian juga saya ditunjuk jadi ketua OSIS. Kemudian saya juga ditunjuk jadi ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Di situ lah saya belajar organisasi. Nah, singkat cerita tamat SMA. Nah saya ini masuk ada dua ini. Saya masuk Fakultas Teknik Sipil Hutan tahun 87. Kemudian di APDN saya juga lulus. Nah akhirnya bapak saya mendukung saya di APDN, mama saya mendukung saya jadi senior. Wah ini kalau agama ini harus ikut mama nih kan. Kamu ibumu. Bapakmu kan. Nah terus akhirnya bapak saya bilang begini, malam nih kamu sholat istikharah. Kalau besok kamu ke Untan berarti itu pilihanmu. Kalau kamu ke APDN berarti itu pilihan kamu. Karena malam saya minta sama Allah, mohon pilih yang terbaik gitu kan. Nah pagi-pagi itu saya sadari lah, habis sholat subuh saya langsung berangkat kuliah ke kampus KPDN. Nah pulang maghrib, saya ini tidak di asrama gitu. Bapak saya bilang, senyum dia. Kenapa senyum Pak? Oh teringat, kok sholat dari malam? Iya, istiqoroh. Oh iya, berarti APDN nih Pak. Saya bilang, ya udah berarti itu pilihannya gitu ya kan. Jadi bapak saya bilang, apapun pilihan itu masing-masing punya risiko. Iya. Nah jadi semua bagus, kan? Akhirnya kamu nimbang. Nah, akhirnya saya juga nimbang. Ya saya bicara realistis. APDN pada waktu itu selesainya cepat, cuma 3 tahun. Dan saya di tahun pertama saya jadi PNS. Ya. Nah, saya lihat senior saya di Fakultas Teknik, ada yang 12 tahun lulus. Iya. Nah, lumayan buat keluar. Nah, akhirnya saya putuskan, udah saya tinggalkan Fakultas Teknik, saya lanjut di APDN. Nah S1 APDN, 3 tahun APDN, saya tugas di Ketapang 2 tahun. Tes lagi sekolah di IP Jakarta, saya lulus, kuliah di Jakarta. Kemudian pulang. 1 tahun di sini saya ditugaskan ke Kota Pontianak, ikut tes lagi, saya ambil S2 lagi. Dibayar oleh pemerintah semua ini. S2 ambil juga? Iya, dibayar oleh pemerintah. Jadi itu yang ingin saya sampaikan ke adik-adik, ke kawan-kawan semua. Saya ingin mengajarkan ya kepada adik, saya juga punya anak dan saya sampaikan kepada mereka apa yang saya dapat itu saya tularkan kepada mereka. Jadi dari kecil anak-anak saya itu
sudah saya ajarkan untuk berbisnis. Jadi ada perasaan malu kalau minta jajan sama orang tua. Bukan saya nggak mau beri gitu kan. Iya. Kita tetap beri, tapi bagaimana cara dia berkreasi. Iya. Nah, dia 3 beradik di sekolah Mujahidin. Jadi kakaknya kelas 5, adiknya itu kelas 3 sama kelas 2 bersalah ya. Ya, saya pengen bisnis jual bubble tuh, minuman tuh. Iya. Pinjam duit aja 300. Mungkin saya kasih, tapi selesai kalau dapat modal kembalikan. Iya. 3 hari, ya ini modalnya kembalikan. Ini keuntungan kami. Ya udah jalan. Memang ditanamkan memang mandiri dan Mandiri. Nah, anak saya kan 2 perempuan 1 laki. 1, 2 perempuan yang 3 laki. Nah, yang anak saya yang laki, dia setiap minggu waktu SD itu kelas 3 atau kelas 4 nggak salah. Setiap minggu tuh biaya main ke layang tuh 50.000. Saya bilang, mau nggak kamu jual ke layang? Mau. Oke, sim. Saya cari teman saya beli layangnya 2.000, suruh jual 7.000. Laku. Nah, saat itu sampailah uang dia itu 980.000. Dia kepengen beli sepeda. Harga sepeda 1.200.000. Ya, pinjam duit ayah. Ini saya mau beli sepeda. Nah, ya kan? Kita kebelir kayak kan? Saya udah batin nih, waduh ini anak nih, ini pasti dikasih tahu sama kawan-kawannya nih nanti ini. Tapi karena dia punya motivasi, ya ini penjualan sekali lagi, ini untuk bayar utang ayah nih gitu ya kan. Saya hanya ingin dia bertanggung jawab itu ya. Nah oke lah. Oke, kita beli sepeda. Kamu utang ya sama ayah ya. Saya tambahkan. Nah begitu sepeda udah dibeli, jangan kamu kasih tahu kawan kamu bahwa sepeda ini hasil kelayang. Ya nanti tidak ada yang beli saya bilang. Oke ya. Nah seminggu kemudian ya bangkrut gitu ya. Kenapa? Nggak ada yang beli kelayang. Kawan-kawan Faris namanya. Kawan-kawan saya semua jual kelayang. Kamu aja tahu ya. banyak kompetitor aja. Nah kemudian juga sampai anak ada. Sampai dia SMA yang tua juga kuliah. Saya ajarkan itu. Dia bukan saya yang mau. Dia kepingin bisnis bunga kering. Mau jual di mana? Di GOR. Saya kasih modal. Saya bawa ke Jakarta. Apa yang kamu beli ini? Oke, habis sore subuh dia jual ke GOR. Dan saya ajarkan juga main saham. Bukan saham yang investasi bodong, dia bukan. Saham resmi itu. Jadi saya kasih dia, saya pancing 500.000. Ya ini dapat nih, ada dividen nih 20.000 ya. Saya waktu SMA itu kan, waktu kuliah pertama kan besar tuh. 1 minggu 20.000 gitu, 1 hari 20.000. Yeah. Nah sekarang dia bisa berkembang sendiri, bisa jadi admin nih. Oke, berarti memang tadi memang dari masa kecil sampai ke dewasa memang ditanam sama orang tua udah mandiri memang dari hati sendiri sampai ditanamkan lah ke anak juga. Oke Pak, saya mau tarik kembali tadi memang Bapak sebagai kaban di Kesbanpol, kembali lagi ke topik utama. Sebelumnya juga di Bapeda ya Pak, Bapeda dan juga sekarang udah jadi Kesbanpol. Nah teman-teman ini juga mau tahu nih apa sih tugas dari Kesbanpol nih? Nah silakan Pak jelaskan. Ini saya senang deh. Jadi sebenarnya saya punya kewajiban ini menyampaikan. Iya, saya senang sekali. Sebenarnya yang punya kepentingan saya di sini. Kesbanpol itu mempunyai peran yang sangat strategis. Kita itu bicara dari e-policy assessment income, cara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan itu ada di Kesbanpol. Jadi di Kesbanpol itu ya mata telinganya kepala daerah ada di Kesbanpol. Ya, jadi intelnya daerahnya itu ada di Kesbanpol. Jadi saya sekarang ini merasa asik, enak gitu kan. Saya masuk ke Kesbanpol itu pertama ormas 162, sekarang sudah nambah, ada 202 nih ormas. Makin banyak ormas. Saya suka, jadi saya bilang kawan-kawan saya, kita sosialisasikan yang bikin ormas, tolong dilegalkan, urusan dipercepat. Saya bilang jangan tunggu, jangan ada apa ya, ada KKN di situ, saya nggak mau. Pokoknya hari ini bisa selesaikan. Jadi saya tidak mau mempersulit orang.
dipercepat urusan-urusan yang terkait dengan orang ingin membangun bikin ormas baru gitu kan. Nah, jadi di Kesbangpol ini ada 3 bidang. Nah, pertama tadi bidang IWK, nama ideologi dan wawasan kebangsaan. Nah ini tugas saya ini berat karena kita lihat sekarang ini saya melihat karena di kacamata saya sendiri saya coba ke anak saya, terus yang dekat, kawan-kawan yang dekat, tangga. Begitu bicara Pancasila, Sumpah Pemuda, ya ada yang tidak hafal gitu kan. Apalagi butir-butir Pancasila 36 butir. Mungkin kalian juga tidak hafal loh kan. Kan zaman saya itu ada nama-nama menteri, kita hafal nama bupati, nama camat, itu hafal itu. Nama presiden apalagi lah kan. Nah saya lihat sekarang ini undang-undang degradasi. Ideologi kita ini apalagi dengan ada medsos. Medsos ini kan sangat berpengaruh. Medsos ini kan ibarat pisau. Pisau ini kita pakai itu kebaikan bisa, untuk bunuh, untuk kejahatan juga bisa. Sama ini. Ya kan? Ya. Jadi bagaimana kita menggunakan medsos ini dengan bijak? Ya kan? Kalau kita tidak pandai-pandai menggunakan medsos ini, bisa menghancurkan kita. Kita pandai menggunakannya bisa bikin kita happy, bisa bikin kita sukses. Ya kan? Ya. Nah, jadi tugas kami di Kesbangpol tadi mensosialisasikan kembali bagaimana pentingnya ideologi Pancasila itu dan wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan ini itu bagaimana? Cara pandang masyarakat, ya kan? Cara pandang masyarakat terhadap ideologi yang ada di tempat kita, ya kan? Bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berbangsa dan bernegara. Nah ini yang perlu saya sosialisasikan, saya sampaikan kepada masyarakat bahwa wawasan kebangsaan itu penting. Saya ingin menumbuhkan kembali jiwa nasionalisme kita, ya kan? Jiwa nasionalisme kita ini jangan sampai kita Indonesia ini kan strategis ya, apalagi dengan ada medsos. Paham kapitalis, ya kan, paham komunis. Ini kan luar biasa nih kan, memasuki, mencekoki, ya kan, tanpa kita sadari. Nah, sedangkan Indonesia dengan posisi kita yang sangat strategis, kita juga bergaul di dunia ini. Kalau kita tidak punya ideologi yang mantap, kita akan terombang-ambing, ya kan? Mudah sekali kita akan terpengaruh dengan ideologi ini, ya kan? Masuk kapitalisme pelan-pelan tanpa kita sadari, ya kan? Salah satu masuknya kapitalisme itu dia pada tahun 98 dengan menghilangkan Pancasila di mata pelajaran. Ya, jadi sangat saya sayangkan itu. Saya merasa sedih ketika mata pelajaran ini dihilangkan di bangku sekolah. Nah, itu bidang ideologi wawasan kebangsaan. Nah, di situ salah satunya itu ada Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB. Iya benar. Nah di situ mempunyai peran yang sangat penting. Darilah teman-teman ini kan anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh agama ya. Tokoh agama, nama agama besar ya. Islam, kemudian Kristen, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, kemudian Konghucu. Jadi teman-teman inilah yang menjadi mitra saya, partner saya. Ketika ada persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah masalah agama ya, misalnya ingin membangun masjid, gereja, rumah ibadah, terus hal-hal lain. Nah forum ini sangat bermanfaat sekali. Nah kemudian di bidang ideologi wawasan kebangsaan ini juga ada forum pembauran kebangsaan. Nah forum pembauran kebangsaan ini anggotanya dari masalah juga, ini anggotanya multi etnis. Jadi dari etnis nih. Jadi dari etnis, kita sekarang ini ya etnis besar ada 6 lah ya. Melayu, Jawa, Madura, Dayak, Bugis, kemudian Cina, bangsa Cina ya. Yang lainnya tuh ada 17. Ada Minang, ada Batak, ada Banjar, ada 17 etnis. Tapi yang besar itu. Nah dengan forum pembauran kebangsaan ini, inilah menjadi partner saya, mitra saya, dan ada juga LSM kita yang bergerak di ini. Perkumpulan Merah Putih. Nah ini jadi Perkumpulan Merah Putih ini kita jadi mitra sejajar. Nah kalau ada gesekan terkait dengan masalah suku, budaya segala macam, nah forum nih
Jadi saya mainkan forum ini, inilah teman-teman sinilah yang bergerak dan kita bikin grup, ya kan, sampai kecamatan, sampai desa. Jadi ada informasi-informasi apa, misalnya ada terkait ada aliran yang ya dianggap sesat, ya, agak berbeda suara, ini cepat laporkan. Nah, kita ambil tindakan. Kita rapat, kita pertemuan di mana nih? Kita samperin. Kita juga ya persuasif lah. Persuasif. Kemudian kerjasama kita dengan teman-teman di forum itu tersebut. Nah, kemudian ada lagi bidang kewaspadaan dini dan konflik sosial. Dan disinilah intelijen itu, kewaspadaan dini itu. Jadi ada juga forum kewaspadaan dini kita. Forum kewaspadaan dini, kemudian juga ada forum penanganan masalah sosial. Forum kewaspadaan dini ini mendeteksi potensi konflik apa saja yang ada di Kabupaten Kuburaya. Nah, ada beberapa potensi konflik itu ya, tadi masalah agama, itu juga berpotensi. Apalagi mau pilkada nih kan. Pilkada yang akan kita laksanakan insya Allah tanggal 27 November. Ini kemarin udah selesai. Alhamdulillah nih aman nih. Amannya juga kita bawa teman-teman ini. Dari FKUB, semua forum-forum itu kita berdayakan. Kemudian kita kerjasama juga dengan teman-teman dari Intel Polri, Intel TNI, ya kan, kemudian dari BIN, dari AIS, dari yang anti teror. Nah, itu kita selalu berkolaborasi, selalu kita mau share informasi, apapun, sekecil apapun potensi konflik itu diinformasikan dan kita bahas. Dan ini kita laporkan ke pimpinan. Sehingga ketika akan ada muncul ada yang mau demo apa nih, buruh umpamanya kan, nah informasi udah jalan dulu. Nah, kalau bisa umpamanya jangan demo deh, ya, kita berdekatan. Dan boleh demo, itu hak mereka, ya, tapi tidak boleh anarkis. Nah, itu itu yang saya lakukan. Jadi kita tidak mengekang masyarakat, itu kan hak demo itu yang masyarakat lah. Nah, kemudian di situ juga ada penanganan masalah konflik sosial. Jadi konflik-konflik itu kan potensi konflik itu tadi suku, agama, kemudian yang potensi konflik ini banyak sempat kita masalah antara masyarakat dengan pihak perkebunan. Biasa itu kan antara masyarakat plasma dengan inti. Nah, itu sering kita sedang ada laporan. Kemudian konflik masalah batas desa juga itu ada potensi konflik. Nah, ini potensi ini cepat kita baca sebelum dia membesar. Ini cepat kita selesaikan. Itu yang lakukan. Saya mau tarik kembali Pak mengenai anak-anak muda yang memang luntur atau mengalami degradasi kata Bapak tadi itu kan memang dari pengaruh media sosial. Saya setuju juga, maksudnya sepakat juga karena media sosial bisa jadi kayak pisau. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Ini kan kita yang kendalikannya. Nah, ini kan banyak juga pengaruh dari AI sekarang nih Pak, dari segala macam ini. Mungkin ini perlu stakeholder, maksudnya semua stakeholder dari pemerintahan, masyarakat maupun dari keluarga sendiri. Nah, menurut Bapak ini dari Kesbanpol ataupun dari Bapak untuk membentengi hal ini nih. Sekarang nih Pak, anak kecil ya nih, udah tahu tuh Pak, Lenin ataupun apa. Ini pengaruh media sosial. Nah, ini menurut Bapak, melihat seperti ini peran orang tua penting juga ya Pak. Nah, gimana Pak menurut Bapak? Memang peran orang tua sangat penting. Jadi orang tua betul-betul harus memberikan edukasi kepada anak, memberikan penjelasan kepada anak-anak. Ya mungkin kalau kita batasi internet kan sudah susah. Benar. Itu kamar dia beli paket sendiri, ya kan kita matikan lah wifi kan, paket, ya kan tinggal kita memberikan pemahaman kepada mereka. Hati-hatilah, bijaklah menggunakan medsos ini. Kemudian juga peran yang guru di sekolah, benar. Dan dosen juga ketika di kampus, ini saya kira perlu. Dan kami dan Kesbanpol juga ada program kami juga turun ke sekolah-sekolah nih. Beri sosialisasi. Ke SMA, SMP, ini juga akan disampaikan. Dan ini kita juga bawa tim
Tim ini kita bawa yang terkait dengan FKUB ya tim-tim FKUB, kemudian kewaspadaan dini kita bawa tim ini, kemudian terkait dengan masalah konflik tim yang lain, kemudian pembawaan juga tim yang lain. Nanti terus kita, nih terus kerjaan saya ini terus nih. Ya. Saya agak shifting sedikit nih Pak, masalah ke sekarang nih kan ya pemilu yang legislatif sama itu udah selesai. Tapi yang ada pilkada dan segala macam. Ini peran Kesbanpol apalagi nih Pak? Ini kan juga bagian dari Kesbanpol ya kan? Itu ada bidangnya tuh. Ya. Ada bidang politik dan masyarakatan. Itu salah satu tugas kami juga memberikan pendidikan politik lah pada masyarakat, terutama pemilih semula. Nah, pemilih pemula ini kan anak-anak muda, ya kan. Pertama kami berusaha supaya mereka tidak apatis, ya kan, tidak a priori, ya kan. Nah, jadi kami ingin memberikan kepada mereka bahwa ini hak kamu, ini harus kamu pergunakan hak kamu dengan sebaik-baiknya. Masa depan bangsa tergantung di kamu. Ya, dan ini saya turun ke SMA, ke sekolah. Jadi kami lihat anak-anak yang pas masuk waktunya dia jadi sebagai pemilih pemula, nah itu kami masuk. Nah ini kita harapkan apa? Supaya pemilih pemula ini tidak terpengaruh dengan politik praktis. Nah, ya kan? Maklum sekarang ini kan kita tahu bersama nih dengan money politik macam ini kan. Ada orang ngasih sekian, ada ngasih sekian, ya kan? Nah kami berharap anak-anak muda ini punya idealisme lah, ya kan? Alangkah sedihnya, alangkah berdosanya kita ketika kita memilih orang, kita tidak tahu orang kita pilih hanya karena mohon maaf karena duit lah tadi kan, kita pilih. Nah terus, ketika menjalankan pemerintahan ternyata tidak sesuai harapan, yang berdosa kan kita. Ya. Jadi bilang sama adik-adik itu, anda itu berdosa karena memilih orang-orang itu tadi. Kalau dengan pemilihan langsung seperti ini kan, siapa aja yang memenuhi syarat bisa masuk. Ya kan? Kita tidak tahu apakah dia ini dari golongan mana gitu kan. Nah jadi saya berharap untuk anak-anak pemilih pemula ini dia betul-betul menggunakan pikirannya, akal sehatnya, jangan terlibat politik praktis, karena kalau ikut terlibat politik praktis ini ya mudah dibawa orang kemana-mana, ya kan, diming-ming, wah ini ikut dewan nih, ikut partai nih, belikan baju, dibeli kasih uang 100.000, oh udah senang gitu kan. Saya miris kalau seperti itu. Nah tadi saya berharap anak-anak muda, pemilih pemula ini silahkan beda pilihan, ya kan, silahkan beda pilihan. Ini kan bisa lihat, pemilihnya ini, pemilih ini. Saya 3 anak saya tidak paksakan mereka. Ayah pilih mana terserah. Presiden ada 01, saya 01 ya, saya 02, saya 02, terserah. Saya tidak memberikan arah. Misalnya pilih mau siapa, ya kamu kenal yang mana? Kamu bertanggung jawab yang kamu pilih. Saya tidak mengarahkan mereka untuk memilih siapa gitu. Dan saya harap juga di masyarakat kita seperti itu. Ya kan? Karena apa? Ya zaman saya atau dengan Anda, dengan Rami juga, kan pasti berbeda. Nah, ketika saya begini, saya punya pemikiran seperti ini dan tidak bisa disalahkan. Raffi juga punya pemikiran yang lain, tidak bisa. Kita punya sudut pandang yang berbeda. Tidak ada yang salah. Ya kan? Nah itu tadi. Jadi saya ingin memberikan tadi pencerahan kepada mereka bagaimana mereka menggunakan hak pilihnya itu dengan baik dan benar. Pilihan boleh berbeda, jangan sampai nanti jangan sampai bawa perasaan gitu loh. Ya kan, ini misalnya calon A, calon B, calon C, ada 3 orang nih. Habis itu berantem, nggak usah. Begitu kita selesai pilkada atau pemilu atau pilkada, selesai. Jadi dan ini bahasa saya itu, pemilu atau pilkada itu perekat persatuan. Bukan justru memecah kesatuan. Iya benar. Ya kan? Benar. Kita selama ini tidak pernah ketemu ya, begitu di TPS kan ketemu nih, yang tak kenal kan. Oh dari mana Pak, tinggal di mana, kan gitu. Itu yang saya harapkan. Bukan justru ketika kita ini, sampai kontok-kontokan, bahkan di budaya ini masih ada sisa-sisa pemilu tahun lalu, periode lalu,
adik-beradik tidak teguran. Karena beda pilihan. Beda pilihan. Kan? Jadi ada Pak, gimana Pak, anu masyarakat saya ini, saya susah memfasilitasi. Kenapa? Adik-beradik tidak tegur gara-gara satu dulu pilih 01, satu pilih 02 gitu kan. Wah ini berat nih urusannya. Nah itu jadi cambuk saya, ini tidak boleh seperti ini. Benar. Nah bukan hanya adik-beradik, kadang dalam satu rumah aja, suami istri, ya kan? Itu ada terjadi. Wah suaminya nyuruh ini, istrinya mau yang ini. Saya juga saya tidak main paksa seperti itu, silakan aja lah. Itu hak masing-masing kok. Itu gitu laporan saya, dan itu saya inginkan kepada adik-adik yang muda-muda itu, mereka benar-benar melaksanakan hak pilihnya dengan baik dan benar, dan jangan a priori dengan pemilu. Itu keinginan saya. Oke. Terakhir dari saya Pak. Tapi ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai mungkin pasangan lebih tepatnya untuk anak-anak muda, mengenai biasanya anak muda, ya saya juga merasakan juga, sama teman-teman saya juga, politik tuh bisa dibilang kejam. Katanya stereotipnya kayak gitu kan Pak, biasa dibilang kayak gitu, politik tuh kejam lah, inilah karena inilah, nanti pas udah naik pikirannya gitu nih. Nah itu sehingga kayak trust ke masyarakat juga agak mudar karena hal-hal kayak gitu. Dan juga yang keduanya saya mau tanya, Bapak menganggap itu hal itu gimana? Terus yang kedua saya mau tanya, gimana sih Pak memantik bisa dibilang buat anak-anak muda bisa untuk ini timbul nih rasa nasionalis. Bagaimanapun caranya tetap dia ingat ya, kalau misalnya negara kita dia tetap dia bela gitu kan. Nah ini menurut Bapak bagaimana gitu Pak ke depannya? Ini menarik nih. Jadi tolong dicatat bahwa politik itu tidak kejam. Karena ya politiknya, kita bicara politik kan politisi artinya itu kan kebijakan lah. Ya. Jadi jangan kita anti dengan politik, karena kalau politik ini kan instrumen dari negara kita ya kan, instrumen di pemerintahan. Nah kalau kita yang ini hanya bicara ya oknum lah kali ya, kalau katakan tidak, kita gunakanlah politik. Ya kan politik ini bisa politik santun, benar, politik rahman rahim, kasih sayang, ya kan. Jadi kita hilangkan stigma bahwa politik kejam itu mulai dari kita ini, ya kan. Nah itu tadi saya bilang, kalau adik-adik sudah bisa tidak mau ikut politik praktis, ya kan, tidak mau dibayar, tidak mau apa, itu bisa loh, ya kan. Nah contoh dengan terpilihnya Mas Gibran jadi wapres, ini kan cambuk, betul nggak? Ya. Jadi jangan adik-adik itu merasa gini, wah aku nanti mau jadi presiden, mau jadi gubernur, jadi bupati, nunggu umur sekian, nggak perlu begitu lagi. Nggak benar. Jadi kan ini yang perlu saya sampaikan ya. Tadi kemarin kesadaran itu ya. Hidup ini di sini saat ini sekarang. Ya. Orang-orang penting yang bagi saya saat ini di detik ini, ya adik-adik ini semua, suasana ini semua. Kadang pikiran kita ini kan suka lompat-lompat nih. Lompat ke masa lalu, lompat ke masa depan. Itulah. Nah, kenapa kita sedih? Karena kita ingat masa lalu. Nah, saya sarankan, jangan kita meratap, menyesali apa yang telah terjadi di masa lalu. Saya ngomong 1 menit kemudian tadi, itu udah masa lalu. Ya kan? Nah, maksud saya begini, ketika nanti ada terjadi ada apa ya, ada case atau apa, ada misalnya terjadi perselisihan pendapat dengan teman-teman, udah jangan baperan gitu. Oh, udah selesai kemarin, tadi aku berantem, udah selesai, tidak apa-apa. Ya kan? Nah jadi jangan kita meratap, wah aku begini, aku salah. Jangan menyalahkan diri, tapi jadikan introspeksi aja. Nah kemudian kita jangan takut terhadap masa depan. Itu tadi ya. Jadi adik-adik jangan sampai berpikir, wah politik kejam, nanti aku begini. Jangan. Nah apa kita bisa menduga 1 jam kemudian ini kita bisa apa? Ya kan? Kan gitu. Kita aja udah kita rencanakan berapa kali, tidak bisa tentu hari ini. Begitu saya ada waktu, saya bilang jam 10.
ya kan? Nah, terus saya minta juga kepada adik-adik itu jangan kita takut dengan masa depan. Tidak boleh kita takut, hadapi aja. Jadi apa yang kita lakukan saat ini untuk bukan kita menghadapi masa depan. Benar. Nah, jadi tadi terkait dengan politik, saya tidak sependapat kalau dikatakan politik itu kejam. Tergantung kita bagaimana kita membawa politik itu. Ya kan, karena ini instrumen, ya kan? Nah, bagaimana kita memanfaatkan instrumen ini? Ya, Iya, itu dia. iya. Gimana kita memanfaatkan instrumen ini? Dan kemudian tadi untuk menumbuhkan kesadaran itu tadi kita sadar posisi kita nih saat ini di mana, ya kan? Jadi jangan kita membayangkan, wah nanti begini, nanti begini, udah takutan dulu. Jadi hidup itu kan di sini saat ini sekarang, step-step aja. Oh saat ini begini harus kulakukan. Kuliah semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, selesai. Nah itu. Kemudian juga, Arfi masih kuliah? Masih. Nah, saya juga sarankan ke adik kuliah, jangan semata-mata hanya ngejar nilai. Nah. Ya kan? Nah ini saya senang kayak gini. Karena kecerdasan itu menurut saya, tidak hanya dari sisi akademis. Nah. Ya kan? Karena kecerdasan intelektual, emosional juga perlu kan, spiritual juga perlu. Itu tadi yang saya katakan. Saya mulai dari kelas 2 SMA, saya tidak lagi bicara nilai akademis. Saya kayak anak-anak saya tidak pernah nanya berapa IP kamu. Berapa teman kamu? Berapa teman kamu? Bisnis kamu udah sampai mana? Tapi itu dia tetap saya pantau. Tapi saya tidak pernah kamu harus IP-nya 4. Saya tidak mau seperti itu. Ya kan? Karena saya berpikir begini, setiap manusia yang diciptakan oleh Allah SWT ini pasti punya kelebihan, ya kan? Raffi punya kelebihan yang tidak dipunyai oleh sebenarnya Rita juga demikian. Ya, sebaliknya Masing-masing orang punya IQ yang berbeda-beda, ya kan? Nah, benar. Tidak bisa ketika umpamanya dia bodoh matematika, tapi yang lain mungkin dia tinggi, mungkin kesenian, mungkin bahasa, mungkin olahraga. Nah, jadi adik-adik, mulailah berbuat, ya kan? Mulailah melakukan sesuatu pekerjaan apapun, sekecil apapun pekerjaan itu, ya kan? Dan ciptakan rasa bahagia di dalam diri kita. Bahagia bukan nunggu sukses baru bahagia. Kan biasa kita bilang, aku nih kalau udah mau bahagia nunggu aku udah berhasil dapat ini baru bahagia. Nggak boleh. Tapi ciptakan kebahagiaan dalam diri itu, ya kan? Sukses akan gitu. Jadi kayak sekarang kita ciptakan bahagia, ya kan? Kita ciptakan bahagia ini, kita kita vibrasikan energi bahagia, energi positif kita, sehingga energi positif kita ini bisa kita vibrasikan ke siapapun yang dengar, ya kan? Begitu energi positif yang kita bagikan, semesta menerima energi positif itu, energi positif bisa balik ke kita, dan itu terus akan berputar positif terus. Tapi begitu saya vibrasikan energi negatif, itu akan memvibrasi negatif, balik ke saya negatif, berputar-putar negatif mendapat. Saya tidak mau itu. Saya tidak ingin mengajarkan seperti itu. Saya ingin mengajarkan, memberikan kesadaran kepada diri kita bahwa selalu berpikirlah positif. Karena berpikir positif akan membuat perasaan positif, akan menghasilkan tindakan positif. Jika kita berpikir negatif, akan menghasilkan perasaan negatif, kemudian tindakan negatif. Itu deh. Aduh, sharing sama Mama nih. Satu kali keren. Iya lah, ini udah di bagian akhir ya Pak. Kalau misalnya waktu udah habis sih Pak. Kalau misalnya dilanjut part 2 nih Pak. Boleh. Apa sibuk. Boleh. Itulah dari Pak Abunya Marus. Sampaian dari tadi bagaimana buat anak-anak muda tempatnya Pak ini untuk masyarakat lebih menumbuhkan jiwa nasionalis ke depannya. Semoga apa yang kita inginkan ke depannya buat bangsa lebih tepatnya malah lebih baik lagi untuk politik, ekonomi, sosial dan apapun itu. Dan terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih sudah hadir ke podcast baru. Nanti lain kali podcast lagi Pak. Boleh. Oke.
Sekian dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya.